Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Surya Fajar Oktaviano dengan NIM 2020-31074. Di sini saya akan menceritakan sejarah pahlawan dari DKI Jakarta. Pahlawan dari DKI Jakarta yaitu W.R. Supratman. Pahlawan nasional ini dikenal oleh rakyat Indonesia sebagai orang yang menciptakan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Selain sebagai seorang komponis, W.R. Supratman juga merupakan seorang wartawan dan ikut terlibat dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. W.R. Supratman lahir dengan nama lengkap Wits Rudolf Supratman pada tanggal 9 Maret 1903 di Jatinegara, Jakarta. Ayahnya bernama Gimeno Senen Sastro Suharjo, sersan di Batalion ke-8 KNWL Belanda. Ibunya bernama Siti Senen. Saudara Supratman berjumlah 6, laki 1, lainnya perempuan. Salah satunya bernama Rukijem. Riwayat pendidikan W.R. Supratman. Pada tahun 1914, W.R. Supratman ikut Rukijem ke Makassar. Di sana ia disekolahkan dan dibiayai oleh suami Rukijem yang berkebangsaan Belanda bernama Willem van Eldik. W.R. Supratman lalu belajar bahasa Belanda di sekolah malam selama 3 tahun. Kemudian melanjutkan ke Normal School di Makassar sampai selesai. Ketika berumur 20 tahun, lalu dijadikan guru di sekolah angka 2. 2 tahun selanjutnya ia mendapat ijazah klien Amtenar. Beberapa waktu lamanya ia bekerja pada sebuah perusahaan daging dari Makassar. Ia pindah ke Bandung dan bekerja sebagai wartawan surat kabar Sinpo. Pekerjaan itu tetap dilakukan sewaktu sudah tinggal di Jakarta. Dalam pada itu ia mulai tertarik kepada pergerakan nasional dan banyak bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Supratman dipindahkan ke kota Singkang. Di situ tidak lama lalu minta berhenti dan pulang ke Makassar lagi. Rukijem sendiri sangat gemar akan sandiwara dan musik. Banyak karangannya yang dipertunjukkan di mes militer. Sejarah lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman tidak beristri serta tidak mempunyai anak angkat. Sewaktu tinggal di Makassar, Supratman memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya yaitu Willem van Eldik, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa mengubah lagu. Ketika tinggal di Jakarta, pada suatu kali ia membaca sebuah karangan dalam majalah Timbul. Penulis karangan itu menantang ahli-ahli musik Indonesia untuk menciptakan lagu kebangsaan. Supratman tertantang lalu mulai mengubah lagu. Pada tahun 1928 lahirlah lagu Indonesia Raya. Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, tanggal 28 Oktober 1928, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum, atau secara instrumental dengan biola atas saran Sugondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Lihat Sugondo di Djidjojo Puspito. Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, lagu ciptaan W.R. Supratman tersebut kemudian ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Akibat menciptakan lagu Indonesia Raya, ia selalu diburu oleh polisi Hindia Belanda sampai jatuh sakit di Surabaya karena lagu ciptaannya yang terakhir, Matahari Terbit,
pada awal Agustus 1938, ia ditangkap oleh Belanda. Ini terjadi ketika menyiarkan lagu tersebut bersama pandu-pandu di Nyirom, Jalan Embong Malang, Surabaya. Ia selanjutnya ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Dari penjara, W.R. Supratman yang mulai sakit-sakitan tinggal di rumah kakaknya, Rohijeng Supratijah Pan-Eldik. Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 di rumah kakaknya di Jalan Mangga, Tambak Sari, Surabaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.